Naiza. Saya bersekolah di PKP Al Hidayah. Kakak izin mau wawancarai ya. Kak, Yang pertama itu, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? guru di sini jelas menumbuhkan kesadaran sejarah terhadap santrinya. Bagaimana tidak, setiap hari selalu diingatkan kami akan bagaimana keadaan dulu dengan sekarang. Itu yang membuat kami makin semangat untuk belajar. Oke, yang kedua, menurut kamu metode apa saja sih yang pernah guru kamu gunakan dalam kelas? Metode pembelajaran yang biasanya guru kami lakukan menggunakan games yang membuat kami agar tidak mengantuk dan tidak bosan. Yang ketiga itu, apakah guru pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Pastinya pernah. Seperti yang kita miliki di Jambi ini, seperti candi. Yang keempat, apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pembelajaran sejarah dengan keberagaman budaya di kelas? Pastinya pernah, kan kami dari berbagai budaya nih Kak. Ada yang dari Riau, ada yang dari Tungkal dan lain sebagainya. Yang kelima, sistem pembelajaran sekarang kan menggunakan sistem P5 berbasis project. Project apa saja sih yang pernah guru terapkan dalam pembelajaran di kelas? Proyek yang baru-baru ini kami terapkan seperti bazar atau market day. Yang keenam itu, bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Kehidupan sekarang, oh jelas. Yang pertama bagi saya, yang biasanya ibu saya ceritakan, yang dulunya kita kalau mau ke pasar nih, mau beli sesuatu, kita harus jalan dulu, menempuh perjalanan yang jauh banget. Sedangkan yang sekarang kita pakai handphone loh guys, dimana kita tinggal pencet, beli, ada kredit, uang aja kita transfer menggunakan HP. Yang ketujuh itu, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Pernah. Jika pernah, apa sih contohnya? Contohnya kami yang kudet yang di sini nggak megang HP, pasti guru-guru kami memberikan kabar tentang sekarang seperti korupsi, apalagi masalah judi online yang baru-baru ini sedang terjadi. Yang kesembilan itu, apakah guru pernah menjadikan pembelajaran sejarah menjadi lebih berkesan di kelas? Pernah, di mana guru memberikan kami cara bagaimana membuat sesuatu sejarah itu lebih baik lagi, di mana guru menceritakan hal-hal yang lama terjadi. Yang ke-10 itu, apakah guru pernah menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah di kelas? Pernah, seperti Infokus, di mana membuat kami bersemangat untuk belajar. Yang ke-11 itu, pendekatan apa saja yang pernah guru lakukan dalam pembelajaran di kelas? Biasanya guru memberikan melalui cerita. Kami sering sharing gitu masalah hal-hal baru yang ada di luar sana. Oke, pertanyaan yang terakhir itu, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Pasti pernah. Bagaimana tidak, yang dulunya mungkin pondok ini yang pada zaman dahulunya kayak WC-nya airnya pulang lancar, tapi sekarang udah bagus banget. Yang dimana dulu kami tuh nggak pakai Infokus, nah sekarang kami tuh semangat karena bisa nonton sambil belajar. Terima kasih ya. Kak, Perkenalkan, nama kakak Heli dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Kalau aduk? Nama saya Zira Rahmadani Putri dari kelas 11 Madrasah Aliyah PKP Al Hidayah Provinsi Jambi. Nah, baik, kakak ingin mewawancarai pertanyaan yang pertama, yaitu apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Pernah. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita belajar sejarah, kita akan mengingat kembali sejarah kita yang pada dahulu kala. Nah, itu dapat menyadarkan kepada siswa bahwasanya kita tidak bisa bermain-main, contohnya dalam belajar, karena begitu berat perjuangan para pahlawan kita pada masa dahulu. Nah, baik. Pertanyaan yang kedua, menurut kamu
metode belajar apa yang pernah guru kamu gunakan di dalam kelas? Kalau menurut saya di kelas saya, guru saya lebih menerapkan metode membahas materi yang ada di buku, membahas materi dan menceritakan sebagian sejarah-sejarah yang pernah terjadi. Kalau yang ketiga itu, apakah guru pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Pernah. Jika pernah, apa saja contohnya? Kalau dengan mengaitkan sejarah dengan sejarah lokal, kita belajar tentang sejarah yang dahulu, kemudian kita mengingat sejarah lokal yang ada di tempat kita. Contohnya seperti di Kota Jambi, itu ada sejarahnya Candi Moro Jambi, Gentala Arasi, dan juga Taman Putri Pinang Masa. Baik, yang keempat, apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pembelajaran sejarah dengan kebudayaan, keberagaman agama budaya siswa? Pernah, karena keberagaman itu walaupun kita beragam ras, suku bangsa, bahasa, agama, itu mengingatkan kita walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu kesatuan negara Republik Indonesia. Terus yang kelima nih, sistem belajar sekarang kan project ya, P5. Sebutkan project apa saja yang pernah guru terapkan dalam pembelajaran sejarah. Kalau dalam pembelajaran sejarah, guru kami menerapkan penjelasan materi dari materi ke materi yang selanjutnya, dari bab ke bab. Terus yang keenam itu, bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Menghubungkannya sejarah yang terdahulu, kita tahu bagaimana kehidupan sejarah yang dulu dan yang sekarang itu kita jalani. Baik. Yang ketujuh itu, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Pernah. Jika pernah, apa saja sih contohnya? Isu-isu politik seperti yang sekarang terjadi di Provinsi Jambi, yaitu judi online. Jadi ketika guru kami menjelaskan materi, itu ada mengaitkan tentang isu politik yang sedang terjadi, apalagi yang pada saat ini yang sedang terjadi di Kota Jambi itu adalah tingginya masyarakat, ada beberapa yang bermain judi online. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Guru kami pernah, medianya terkadang kami dilihatkan suatu video yang dari video itu kita melihat contohnya seperti waktu perperangan G30 SPKI. Terus yang kesembilan itu, apakah guru pernah menjadi pembelajaran sejarah menjadi lebih baik dan bermakna di kelas? Iya pernah. Karena dari pelajaran sejarahlah kita membuat kita untuk tidak lupa bagaimana perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdahulu sehingga negara kita dapat berdiri menjadi negara yang sejahtera, makmur, dan kokoh. Terus yang pertanyaan ke-10 itu, apakah guru pernah menggunakan teknologi pada pembelajaran sejarah? Pernah. Jika pernah, apa saja sih contohnya? Seperti handphone. Terus yang pertanyaan ke-11 itu, pendekatan apa saja yang dilakukan guru dalam pembelajaran sejarah di kelas? Dalam pembelajaran sejarah, guru kami menerapkan metode, misalnya dalam minggu ini pertemuan yang pertama beliau menjelaskan materi bab 1. Nanti di minggu kedua beliau akan bercerita tentang sejarah yang misalnya sejarah di Kota Jambi atau di mana pun. Terus pertanyaan yang terakhir itu, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Pernah. Jika pernah, apa saja sih contohnya? Contohnya seperti kita itu harus
saling percaya satu sama lain, dan kita harus saling tolong menolong sesama. Terima kasih. Perkenalkan, nama kakak Reni dari Prodi Pendidikan Sejarah. Adik, Nama saya Erna Rizky. Kakak izin wawancara ya. Yang pertama itu, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah di sekolah? Kalau pernah, apa saja? Contohnya seperti guru memberikan materi tentang pada zaman dahulu yang serba susah, dan itu mengajarkan sekarang yang serba modern dan canggih. Terus yang kedua, menurut kamu metode belajar apa saja yang pernah guru terapkan di sekolah, di kelas? Metode tanya jawab, metode wawasan, dan metode presentasi angkat mata. Pertanyaan yang ketiga, apakah guru pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Jika pernah, apa saja contoh? Contohnya sejarah tentang Candi Borobudur dan Putri Pilaris. Terus yang keempat, apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman budaya siswa? Apa saja? Contohnya jika seperti keberagaman budaya, ras, dan agama, tapi kita masih tetap dalam satu bangsa. Terus yang kelima itu, metode pembelajaran sekarang kan project Egma. Sebutkan project apa saja yang pernah guru terapkan dalam pembelajaran sejarah. Yang pernah. Terus yang keenam itu, bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Seperti kita mengambil hikmah dari masa lalu untuk kebaikan masa depan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Yang kedelapan, apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Yang kesembilan, apakah guru pernah menjadi pembelajaran sejarah menjadi pelajaran yang bermakna di kelas? Contohnya seperti guru itu mengajar, tapi tidak terlalu monoton terhadap buku, jadi sehingga kita lebih mudah memahami pelajaran. Terus yang ke-10 itu, apakah guru pernah menggunakan teknologi dalam pembelajaran sejarah di kelas? Tidak pernah, karena kami di pesantren memiliki keterbatasan untuk menggunakan teknologi. Yang ke-11 itu, pendekatan apa saja yang pernah guru lakukan dalam pembelajaran sejarah di kelas? Di masyarakat. Pertanyaan yang terakhir, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti di zaman dahulu, seperti zaman purba, orang dulu menggunakan kaki, jika sekarang orang sudah menggunakan gas. Kenalkan, nama kakak Reni dari Prodi Pendidikan Sejarah. salah satu bina tadi. Kakak izin wawancara ya. Pertanyaan yang pertama, apakah guru pernah menumbuhkan kesadaran sejarah siswa di sekolah? Contohnya, guru telah menjelaskan peristiwa zaman dahulu yang mungkin dengan kesulitan, berbeda dengan yang zaman sekarang yang apa-apa serba modern. Kedua, menurut kamu metode apa saja yang pernah guru lakukan untuk pembelajaran di kelas? Metode tanya jawab, metode melintas, metode mencatat, dan metode presentasi. Ketiga, apakah guru
pernah mengaitkan materi sejarah dengan sejarah lokal? Karena contohnya sejarah budaya lokal di Jambi seperti Candi Muara Jambi dan Putri Gunamasa. Yang keempat, apakah guru di sekolah pernah menghubungkan pelajaran sejarah dengan keberagaman agama, keberagaman budaya siswa di sekolah? Pernah, contohnya keberagaman ras, budaya, agama, adat istiadat, yaitu yang bergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Yang kelima itu sistem pembelajaran sekarang kan pakai project kan. Sebutkan project apa saja yang pernah guru terapkan dalam pembelajaran sejarah. Yang keenam, bagaimana kamu bisa menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan sekarang? Menghubungkan dengan dulu dulu sangat sulit kehidupannya dan sekarang kehidupannya apa-apa bisa diberikan. Yang ketujuh itu, apakah guru pernah menghubungkan materi pembelajaran dengan isu-isu politik? Yang kedelapan, apakah guru pernah menggunakan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah di kelas? Yang kesembilan, apakah guru pernah menjadikan pembelajaran sejarah menjadi lebih bermakna di kelas? Karena dulu tidak terlalu menonton ke buku, dulu lebih suka menjelaskan secara langsung ke siswa yang tidak suka basa-basi